Para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti punya pengalaman ya di mana ada pemadaman listrik gitu ya. Dan ketika kalau malam pemadaman listriknya tentu saja gelap ya. Menggelapkan mati lampu ya. Tetapi kita akan sulit melihat jalan, betul ya, karena mata kita dapat melihat ketika ada cahaya begitu. Sehingga kalau kita jalan dalam kegelapan, kita akan menabrak gitu ya. Ataupun juga kalau kita di dalam gua gitu ya. Kita akan melihat cahaya dan di situ kita tahu bahwa itu adalah jalan keluarnya. Saya punya hobi baru juga gitu ya. Saya piara namanya Bearded Dragon gitu ya. Nah, binatang ini kayak kadal gitu, dia juga butuh cahaya gitu. Kenapa? Karena setiap pagi dia harus tiap hari ya, setiap hari dia harus kena sinar matahari kurang lebih 20 menit. Supaya apa? Supaya pencernaannya lancar gitu ya. Dan juga ya dia kuat untuk makan, mau makan begitu. Jadi sinar atau terang ini sungguh sangat berguna bagi hidup kita, terutama manusia ya. Hari ini kita merayakan hari raya penampakan Tuhan atau dikatakan dengan Epifani. Artinya kita melihat Tuhan yang nampak dalam rupa manusia. Allah menjadi manusia. Dan ditandai apa? Dengan kedatangan orang-orang Majus dari timur. Kita bisa lihat patungnya di sini. 3 raja, 3 Majus, 3 orang-orang timur. Mereka datang untuk menyembah Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Mereka datang ke Yerusalem mengikuti bintang timur tersebut. Untuk apa? Untuk datang melihat di Bethlehem. Dan akhirnya apa? Mereka datang untuk menyembah dan memberikan segala yang terbaik dalam hidupnya. Oleh karena itu, inilah saatnya juga kita mengikuti apa yang 3 orang Majus lakukan. Kita juga mau mempersembahkan diri kita. Dan mereka mempersembahkan 3 harta gitu ya, yang paling besar dia katakan ya. Emas, dupa dan mur. Karena dikatakan demikian, membuka tempat harta bendanya. Mereka membuka hartanya jauh-jauh datang dari timur ke Yerusalem, ke Bethlehem. Dan disitulah mereka memberikan yang terbaik. Dari timur ke Yerusalem. Sehingga apa yang kita dengarkan hari ini, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertanya di mana dia? Gitu, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita semua hari ini sungguh-sungguh membawa gitu ya, untuk datang menyembah Kristus supaya apa? Pertama-tama supaya kita mempunyai terang. Karena Kristus adalah terang sejati. Kita mempunyai terang. Buat apa terang itu? Tentu saja banyak kegunaan terang tersebut. Seperti ilustrasi yang saya katakan awal tadi. Terang ini akan membawa kita pada satu sukacita, kebahagiaan, damai, kekuatan, harapan, dan sebagainya. Sehingga terang ini kita pancarkan juga kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada komunitas gereja kita. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan terang juga. Kita bisa membandingkan ya, terang dan juga gelap. Berbeda jauh. Tidak bisa dicampurkan. Terang dan gelap. Terang membawa sukacita, gelap membawa kesedihan. Terang membawa harapan, kegelapan membawa putus asa. Terang membawa damai, gelap membawa duka. Oleh karena ini sudah jelas sekali bahwa kita perlu mengikuti terang tersebut. Kita perlu menjadi terang tersebut. Lalu pertanyaannya bagi kita untuk direnungkan hari ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi terang tersebut? Bagaimana kita supaya bisa mengikuti Yesus sendiri? Pertama-tama mungkin kita bisa mencoba apa yang dilakukan para Majus ini, orang-orang Majus ini.
Orang Majus ini mengikuti terang timur, bintang timur. Ya, dikatakan bintang timur. Bintangnya di timur. Saya yakin kok waktu zaman mereka banyak orang melihat terang tersebut, gitu ya. Bukan hanya 3 orang Majus ini saja, tetapi hanya 3 orang ini yang mengikuti terang tersebut, yang lainnya tidak. Oleh karena itu kita juga boleh hari ini disadarkan bahwa penting untuk mengikuti terang tersebut, karena terang inilah yang membawa kita pada kebahagiaan. Yesus sendiri. Walaupun mereka harus datang dengan susah payah gitu ya. Tapi mereka mengikuti Kristus. Mereka mau menyembahnya. Mereka bertanya di mana dia. Walaupun harus berhadapan dengan Herodes. Mereka harus berhadapan dengan Herodes, dan kita tahu bahwa Herodes ini yang nanti akhirnya membunuh bayi-bayi gitu ya, karena tidak diketahui di mana Yesus lahir. Gitu. Karena apa? 3 orang Majus tadi dimimpikan supaya jangan lewat jalan yang sama, supaya tidak bertemu dengan Herodes. Mereka bertanya, mereka menemui kesulitan. Ada sebuah film, bukan 3 Majus judulnya, The Wise Man gitu ya. Jadi diceritakan dalam film tersebut ada 4 orang raja gitu ya. 3 yang sampai, yang satunya ini tidak sampai-sampai gitu. Tapi dalam perjalanan dia menemukan Yesus di jalanan. Yesus yang menderita lewat orang-orang, Yesus yang kelaparan, Yesus dan sebagainya. Dan ini yang mau ditampilkan bahwa perjalanan hidup kita mengikuti bintang memang pasti ada kesulitan. Tetapi tujuan kita sampai di sana adalah tujuan kebahagiaan. Gitu. Tujuan kebahagiaan. Mengikuti Kristus memang tidak mudah, menyembah Kristus tidak mudah. Pasti banyak tantangan. Menjadi orang Katolik tidak mudah gitu ya. Tapi ada satu tujuan. Ada seorang cerita kepada saya, memang tidak mudah mengikuti Kristus. Tetapi kita tahu tujuannya. Bahwa tujuannya memang kehidupan kekal. Hidup bersama dengan Allah. Dan ketika kita mengikuti walaupun sulit, Tuhan memberikan kekuatannya. Oleh karena itu kita juga membuka diri kita untuk mengikuti Kristus. Dalam arti ya ambil bagian, terbuka pada apa yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mari kita juga mempersembahkan harta-harta kita. Dalam hal ini bukan materi gitu ya, bukan hanya materi. Sama seperti 3 orang Majus dari timur ini, mereka mempersembahkan diri mereka, harta benda mereka. Artinya apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Emas melambangkan rajawi Yesus. Dupa melambangkan kealahan Yesus. Dan mur mau melambangkan kematiannya yang membawa keselamatan. Mereka memberikan apa yang terbaik dalam diri mereka. Kita juga dapat mencontoh para Majus ini, mempersembahkan apa yang kita punya. Saya tidak punya apa-apa, kita punya kelemahan, kita persembahkan kelemahan kita. Ubah saya Tuhan, ubah kelemahan saya menjadi kekuatan. Ubah apa yang saya tidak mampu menjadi mampu. Saya punya ini Tuhan, saya persembahkan. Apa artinya mempersembahkan kepada diri kita kepada Tuhan? Artinya kita juga mau benar-benar mengundang Yesus agar kita mau dibentuk, diubah, dan akhirnya Yesus menjadi tumpuan kita dan dia menjadi pusat di dalam setiap aktivitas kita, apapun itu. Bukan hanya yang rohani, tetapi juga yang kecil, kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu penting untuk kita masuk dalam relasi mempersembahkan ini dalam arti apa? Apakah kita pernah membaca sabda Tuhan dan merenungkan sabdanya? Supaya apa? Supaya Yesus yang mengubah dan membentuk kita. Ini yang poin paling utama. Mempersembahkan diri artinya mau mengatakan kepada diri kita dan kepada Yesus, hari ini juga saya mau ambil keputusan. Mengubah apa yang saya tidak
inginkan. Dosa-dosa kita mungkin. Belajar untuk setiap hari mengambil keputusan kecil yang menyenangkan hati Tuhan, apapun itu. Saya tidak bisa ke gereja hari ini Tuhan, ya saya berdoa di rumah. Ambil keputusan kecil. Saya harus membantu orang tua, membantu keluarga saya, lakukan itu. Ambil hal yang kecil. Oleh karena itulah, 3 orang Majus ini mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Dan kita lihat ada satu sukacita mungkin di dalam diri mereka. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Pulang ke negerinya dengan kekuatan baru. Pulang ke negeri mereka dengan harapan baru. Inilah yang kita inginkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari raya penampakan Tuhan ini biarlah Tuhan yang telah hadir, Tuhan yang telah lahir dalam hidup kita, menetap terus di dalam hati kita sehingga menjadi kekuatan baru bagi hidup kita. Dan menjadi poin utama kita pada tahun ini 2024 untuk mengikuti Kristus lebih baik lagi dalam hidupan kita sehari-hari. Dan kita memohon rahmat pada Tuhan bahwa ya setiap hari kita melihat Tuhan Yesus sebagai bayi yang mungil untuk datang untuk menyembahnya dan mensyukuri bahwa Dia telah hadir di dalam hidup kita sehingga kita boleh percaya kepadanya. Oleh karena itu, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita mempersembahkan diri kita. Kita boleh berkata dalam hati kita, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau boleh hadir memenuhi seluruh diri saya dan mengubah saya. Ubahlah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kita mohon pada perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.